Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Kita akan membaca renungan kita malam hari ini. Kita akan belajar bersama penciptaan Tuhan. Judul renungan kita adalah Langit, Bumi, dan Terang. Ayat nats kita terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Amin. Tuhan sudah ada sebelum semuanya ada, atau sebelum langit dan bumi serta segala isinya diciptakan. Tuhan juga telah ada, bahkan sebelum ada waktu atau ada sejarah dari segala sesuatu, terutama yang ada di bumi ini. Dengan kata lain, Tuhan adalah asal mula dari segala sesuatu yang ada, karena Ia bukanlah ciptaan dari siapapun atau dari apapun, melainkan Ia adalah pencipta segala sesuatu. Meskipun nampaknya Tuhan terpisah dari ciptaannya, namun bukan berarti tidak ada hubungan di antara keduanya. Pada saat Tuhan memulai penciptaannya yang pertama, yaitu langit dan bumi, saat itu bumi belum berbentuk, masih dalam keadaan kosong dan gelap gulita. Artinya, belum ada keteraturan seperti sekarang ini. Di tengah kegelapan tersebut, Ia tetap harus memantau dan meneruskan karya penciptaan melalui rohnya yang melayang-layang di atas permukaan air. Di tengah kegelapan dan kekosongan tersebut, Tuhan menjadikan terang. Terang yang dijadikan oleh Tuhan saat itu berfungsi untuk menerangi kegelapan di bumi, dengan tujuan agar seluruh ciptaannya menjadi teratur dan tidak kacau balau. Tanpa terang itu, tidak mungkin ada kehidupan yang teratur di muka bumi ini, baik bagi manusia maupun ciptaan Tuhan yang lainnya. Hal selanjutnya yang dapat kita pelajari dari penciptaan Tuhan adalah dalam setiap penciptaannya, sejak hari pertama hingga yang terakhir, selalu diawali dengan ucapan, berfirmanlah Allah. Hubungan antara firman-Nya dengan peristiwa apapun di dunia ini menggambarkan otoritas Tuhan terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di dunia ini jika tanpa melalui kuasa dan otoritasnya, karena firman-Nya memiliki kuasa yang berlaku untuk sepanjang zaman dan yang tidak akan pernah berakhir. Misalnya, saat Tuhan berfirman kepada para nabi-Nya untuk disampaikan kepada seluruh umat-Nya. Melalui hal-hal di atas, kita yakin bahwa Tuhan sebagai pencipta sekaligus pemilik segala sesuatu pasti senantiasa memantau atau mengawasi semua miliknya. Tidak hanya sekedar memantau, namun juga turut bekerja atau ambil bagian di dalam semua yang terjadi atau yang dialami oleh semua ciptaannya. Karena itu, kita yang yakin sebagai kepunyaannya, jangan pernah khawatir akan apapun juga. Kita memang tidak tahu apa saja yang akan kita hadapi di penghujung tahun 2020 ini. Mungkin hal-hal yang menyenangkan, atau mungkin kita akan melihat pandemi ini berakhir, atau bahkan hal yang sebaliknya, yang menyedihkan bahkan mengecewakan kita. Tetapi ingatlah, ada terang Tuhan dan kuasa firman-Nya yang akan senantiasa menerangi serta menuntun kita dalam menjalani hari-hari di tahun yang akan kita lewati ini. Tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang dapat menjauhkan kita
dari terang Tuhan, dan tidak ada yang dapat menggagalkan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan sudah menjadikan segalanya baik, maka kita juga bisa berharap hal yang baik yang akan kita alami. Penyertaan Tuhan tidak hanya berhenti setelah penciptaan, tetapi tetap berlangsung sampai dengan saat ini. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa firman dan terang-Mu itulah yang menuntun kami untuk kami bisa hidup dengan lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan, apapun yang akan kami lewati sepanjang sisa tahun 2020 ini, kami percaya Tuhan akan menyinari jalan-jalan di hidup kami dengan terang yang daripada Tuhan. Tuhan akan menuntun kami dalam menjalani hari-hari kami, dan kami percaya jika Tuhan beserta kami, tidak ada satupun yang dapat kami takutkan. Kau memberkati semua kami malam hari ini. Istirahat kami Tuhan juga lindungi, jagai, berikan tidur nyenyak, esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.